Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khatamil anbiya' wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, setelah sekian lama kita berjumpa kembali untuk memulai pengajian kita. Pengajian terakhir kapan? Sesudah Idul Fitri ya? Sebelum Idul Adha. Sebelum Idul Adha ya. Baik, insyaallah mudah-mudahan kita bisa rutin lagi karena habbul a'mal adwamuha wa in qalla. Kata Nabi, amal perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah dia rutin. Dawam. Walaupun sedikit. Walaupun pengajiannya sedikit, tapi yang penting kita rutin 2 minggu. Kalau sudah putus 2 minggu enggak, kemudian enggak ngaji lagi. Lama-lama susah jalannya, bergeraknya ke masjidnya susah. Begitu juga ketika kita sholat subuh. Kalau biasa datang ke masjid atau sholat rutin 5 waktunya ke masjid, itu pasti akan sering datang. Tapi begitu sudah putus, pasti akan susah. Itu. Alhamdulillah, terima kasih kepada jemaah sekalian, bapak-bapak sekalian yang sudah hadir. Topik kita pada hari ini adalah kita akan berbicara tentang golongan-golongan yang ditakuti syaitan. Golongan manusia yang ditakuti syaitan. Biasanya manusia yang takut sama syaitan. Tapi ini ada, syaitan pun takut sama manusia, sama golongan manusia ini. Tapi sebelum kita masuk ke sana, ada satu motivasi untuk kita senang untuk ikut pengajian. Apa kata Nabi? Man ijtama'a qaumun yaq'uduna fi buyutin min buyutillah. Satu kaum yang dia berkumpul duduk di rumahnya, rumah-rumah Allah. Yatluna al-Quran. Kemudian di sana ketika dia nongkrong atau dia duduk di jamaah itu, dia membaca Al-Quran. Wa yazkuruna Allah, dan di situ juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatadarasunahu, kemudian dan juga dia belajar atau berkaji atau membahas pengajian. Apa ganjarannya? Yang pertama kata Nabi, illa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah Subhanahu wa taala akan turunkan rahmat kepada kaum-kaum yang ada di pengajian itu. Yang pertama. Wa nazalat alaihimus sakinah, kemudian diberikan ketenangan dalam dirinya, kedamaian. Wa nazalat alaihim sakinah. Wa haffathumul malaika, lalu malaikat itu memberikan naungan kepadanya. Yang keempat, wa zukira mimman haulahu, namanya yang sering ikut pengajian itu disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di antara para malaikat. Mau namanya disebut oleh para malaikat. Oh, Pak Haji Endang sering datang pengajian, disebut sama malaikat. Disebut Allah Subhanahu wa taala, disebut. Diberikan rahmat, diberikan ketenangan, diberikan kedamaian. Ini adalah alat ayat motivasi. Walaupun yang ngajar enggak bosanin. Betul Pak Haji Marusin. Yang penting kita datang pengajian. Baik. Baik. Sebelum kita masuk ke pembahasan golongan yang manusia yang ditakuti oleh syaitan, pertama dulu kita akan bahas apa sih bedanya iblis, jin, dan syaitan. Betul Pak? Ada yang tahu nggak? Syaitan itu makhluk atau bukan? Syaitan itu makhluk kan? Makhluk atau bukan? Iblis makhluk, betul ya? Iblis makhluk bukan? Makhluk. Malaikat makhluk? Manusia makhluk? Jin makhluk? Makhluk. Syaitan makhluk bukan? Kita sering mendengar kata istilahnya, wah ada setan ya. Ada setan ya. Surat An-Nas itu, surat An-Nas, coba kita sama-sama. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu orang-orang yang mereka-mereka yang membisikkan ke dalam dada manusia. Siapa mereka? Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan yang bisa membisikkan keburukan-keburukan itu dari golongan jin dan manusia. Oke. Kita lihat dulu definisi. Yang pertama itu adalah iblis. Iblis itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memang dia sangat setia. Iblis itu sangat setia. Gak pernah melakukan satu kemaksiatan kepada Allah sama sekali. Gak pernah. Malaikat sama iblis itu sama-sama setia. Cuman beda unsur.
malaikat itu diciptakan dari cahaya, kalau iblis itu diciptakan dari api. Beda unsur. Tapi kelebihannya iblis itu diberikan kemampuan untuk berpikir secara logika. Maksudnya dia bisa menolak, bisa enggak gitu ya. Tapi kalau malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam Al-Qur'an, la ya'sunallaha ma amarahum wa la ya'sunallaha ma amaru wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu diciptakan oleh Allah, dia tidak akan pernah berbuat maksiat, enggak pernah menolak. Segala perintah Allah pasti dilakuin. Yang diperintahin pasti dikerjain sama malaikat. Kalau jin ya kadang-kadang. Oke. Pada suatu ketika iblis. Pada suatu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu makhluk. Mereka kan malaikat cahaya, iblis itu dari api. Cahaya sama-sama halus ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu makhluk yang bentuknya dari padat. Tanah itu kan padat, tanah liat dan bukan tanah bagus atau tapi memang tanah dempul. Ya makanya min solsoli min hamain, maksud dari tanah liat yang dia dempul nih. Kalau kita bilang tanah lumpur. Lalu dibentuklah manusia itu. Kata Allah, saya sudah bentuk manusia. Bentuknya namanya manusia dari tanah. Dia punya sifat-sifat kemanusiaan, dia punya lupa, dia punya lalai, itu sifat-sifat kemanusiaan. Kata Allah, fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Nanti kalau saya sudah tiupkan rohnya, saya hidupkan dia, kalian sujud semua. Kata Allah, kalian sujud semua. Kebayang nggak sedemikian lamanya malaikat dan iblis bersujud kepada Allah, kemudian dia tiba-tiba disuruh sujud kepada makhluk yang baru jadi. Dan itu pun unsurnya bukan unsur-unsur yang mulia. Oh, ini kan tanah nih. Makanya pada saat itu fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Sujudlah malaikat semuanya kepada Nabi Adam. Illa iblisa aba. Kecuali iblis yang menolak untuk sujud. Kecuali iblis yang menolak untuk sujud. Dan itulah kali pertama iblis menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya catat lagi. Kali pertama iblis menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kita sekarang nih manusia nih, berapa kali kita melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa taala? Sering banget kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Entar dulu masih di pos payung sebentar. Baru asyhadu an la ilaha illallah. Betul ya Pak RT? Hayya 'alas shalah. Panggil kan, ayo kita sholat. Nanti dulu baru hayya 'alas shalah. Masih belum kan? Masih megang teh, masih di pos payung, masih enggak nanggung. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh, di mushola belum ada yang azan di masjid. Berapa kali? Sering kan? Kita saya nggak bilang kalian, tapi kita manusia begitu. Kita punya sifat yang gitu. Tapi bayangkan, ketika iblis melanggar satu kali perintahnya Allah untuk sujud, apa kata Allah? Fakhruj minha fa innaka rajim. Kata Allah, diusirlah iblis. Nah, mulai dari situ iblis sangat-sangat membenci manusia. Sangat-sangat membenci manusia. Dan disitulah sumpahnya iblis bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jangan siksa saya dulu." Ya, jangan siksa dulu. Saya tangguh sampai hari kiamat untuk saya goda manusia ikut saya. Maka iblis pada saat itu sebagai menjadi makhluk yang kafir. Mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia masih percaya kepada Allah, masih beriman kepada Allah, cuman dia enggak patuh sama Allah Subhanahu wa taala. Diusirlah iblis. Dia jadi kepalanya kaum yang menentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena janjinya iblis, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Kata iblis, selama saya ada manusia, saya akan hiasi manusia. La uzayyinanna lahum fil ardi. Semua manusia dia akan dihiasi untuk malas sholat, untuk berbuat maksiat. Karena iblis cuma sekali loh. Sekarang output dari pekerjaannya iblis apa? Ada yang senang tiba-tiba minum bir, betul ya? Ada yang senang membunuh, ada yang senang berbuat maksiat. Luar biasa iblis progres pekerjaannya. La uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Ini iblis. Maka dia disebut dengan putus ya.
Ya, maka dia disebut, maka kepala kaum yang menentang Allah Subhanahu wa taala iblis. Iblis itu makhluk, namanya iblis, satu makhluk. Oke. Ini satu tentang iblis. Yang kedua itu adalah kita akan berbicara tentang jin. Iblis itu dari mana? Apakah iblis itu adalah golongan jin atau golongan malaikat? Tanyanya. Ayo, ada yang apa? Jin. Golongan jin. Tahu dari mana? Karena di Al-Qur'an disebutkan. Karena minal jin fa fasakan amr rabbi. Jadi iblis itu dari golongan jin, tapi dia berbuat fasik dan menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia dari golongan jin. Nah, turunan iblis yang disebut dengan jin itu sama seperti manusia. Jadi sama seperti manusia. Ada yang taat, ada yang maksiat. Yang taat sama seperti kita, ada yang muslim, ada yang kafir. Nah, yang maksiat, yang menentang perintahnya Allah, itulah diberi gelar sebagai syaitan. Itu diberi syaitan dari golongan jin. Dari golongan manusia juga yang maksiat, yang kafir, yang menentang itu juga disebut dengan syaitan. Jadi syaitan itu sebenarnya bukan makhluk. Sifat keburukan yang dilakukan oleh jin dan manusia itulah disebut dengan syaitan. Makanya ketika kita diajarkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Betul ya? Sebenarnya bukan aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, dari syaitan yang terkutuk. Maksudnya sifat-sifat yang mungkin ada di melekat dalam diri kita pada saat itu keluar. Sifat-sifat yang terkutuk. Bukan a'udzubillahi minasyaiton, saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Ada jin nih yang ikut. Jangan salah. Jin juga ada yang taat, ada yang patuh. Dalilnya apa Pak Ustadz? Dalilnya apa? Pernah ingat kisah ketika Nabi Muhammad SAW datang ke masjid jin. Dia membaca Al-Quran, itu jinnya jin muslim. Sampai-sampai dia bilang jin itu ketika Nabi membaca, saya baru pertama kali ini mendengar ayat yang ketika dibaca ayat itu sangat-sangat menggetarkan hati para jin. Jadi ada jin yang muslim, ada jin yang kafir. Yang kafir sifatnya maksiat, membunuh dan lain-lain yang menggoda kita, itu yang disebut dengan syaitan. Manusia juga yang sering menggoda, menghalangi, berbuat buruk, itu disebut dengan golongan syaitan. Wujudnya aja yang beda. Kalau kita kan kelihatan nih. Mereka juga sebenarnya bisa melihat kita. Jin itu bisa melihat kita. Oke. Dari sini udah bertahu, oh ternyata sebelah saya ada setan. Ternyata orang-orang yang mengganggu saya itu juga setan. Jadi ada bisikan-bisikan. Ada bisikan bisa jadi ketika kita bisik. Contoh misalnya sholat subuh. Sholat subuh itu sholat paling berat. Betul ya? Betul Pak Taufik. Sholat subuh itu ada sholat yang paling berat. Ada dua sholat yang paling berat, sholat isya dan sholat subuh. Kalau mau lihat orang-orang munafik misalnya, itu bisa dilihat di dua tempat, di masjidnya ya, di sholat isyanya dan di sholat subuhnya. Kan dua sholat itu sangat susah, sangat berat. Hanya orang-orang yang punya keimanan dan keteguhan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa melaksanakan sholat subuh, maka ganjarannya itu adalah ganjaran yang besar. Ada lagi satu hal yang akan kami bagikan. Yang pertama itu adalah tentang definisi. Jin itu terambil dari akar kata jin sama nun. Jin. Surga itu juga terambil dari kata jin nun ada tamarun. Surga itu bahasa Arabnya apa? Jannah. Ada juga di dalam Al-Quran disebut dengan junnah. Ada jin, ada jannah, ada junnah. Ketiga-tiga ini asal katanya dasarnya bermakna melindungi semua yang tertutup. Kalau jin dibilang tertutup, memang dia gaib, nggak pernah kelihatan, dia kasat mata. Mungkin beberapa orang yang bisa melihat, mungkin, tapi saya tidak tahu. Dia kasat mata, dia benar terlindungi. Kita manusia, mata kita dilindungi untuk tidak bisa melihat kepada jin. Tapi jin itu bisa melihat kita. Ya, betul ya. Apa dalilnya? Innahum yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jin itu bisa melihat kalian dari tempat yang kalian tidak bisa lihat.
Jadi bertanya, jin itu ada apa enggak? Ada. Bisa lihat kita enggak? Bisa. Kita bisa lihat enggak? Enggak. Bisa dirasain enggak? Bisa ngerasain enggak kemarinnya? Enggak mau ya. Jadi ada orang-orang tertentu yang bisa merasakan. Mungkin di tempat-tempat angker kita lihat, wow ini angker nih gitu ya. Tempat serem nih. Bisa jadi ada tempat jinnya. Makanya ada beberapa kitab yang menceritakan ini tempat-tempat yang disukai jin. Oke. Yang tadi jin. Yang kedua itu adalah jannah. Jannah itu artinya adalah surga. Surga itu terlindungi. Kenikmatannya dia benar-benar terlindungi. Dia tidak bisa dilihat, tidak bisa dibayangkan, hanya bisa dilihat, diceritakan di dalam Al-Quran bahwa di situ ada surga, ada sungai-sungai, ada kenikmatan, ada taman-taman. Itu bisa dilihat sesuai pikiran manusia. Tapi begitu kita sampai di surga, bisa jadi kenikmatannya sangat luar biasa sampai dia tidak bisa dibayangkan, disyapkan atau diimajinasikan. Itu jannah. Yang ketiga adalah junnah. Junnah itu adalah perisai. Asyamu junnah. Puasa itu adalah junnah, perisai. Dia pelindung karena terlindung tabir. Ini kata-kata bahasa Arab. Baik. Kita lanjut ya. Jadi ada golongan-golongan yang ditakuti oleh syaitan. Ini yang paling menarik. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini adalah termasuk golongan-golongan itu. Ya. Kalau di judul topik hari ini ada berapa golongan? Hah? Ada 4. Jadwal, enggak baca jadwal. Jadwalnya ada 4. Biasanya kita sebut dalam Islam itu ada 7. Sebenarnya sih tidak ada satu hadis atau riwayat pun yang menyebutkan ada berapa golongan. Tapi kita bisa menyadurnya dari Al-Quran dan hadis. Yang pertama, orang yang paling ditakuti oleh syaitan. Saya sebut aja syaitan ya. Yang pertama itu adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah pasti ditakuti. Yang sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu paling ditakuti oleh syaitan atau jin yang akan berbuat jahat kepada kita. Ada satu kisah mungkin jamaah sekalian, bapak-bapak pernah mendengar. Ada salah satu ahli ruqyah namanya Syekh Wahid Abdul Salam Bali, pernah dengar? Sekarang beliau sudah tua, pernah beberapa kali ke Indonesia. Dia ulama ruqyah terbesar, ada bukunya ruqyah. Dia pernah bercerita. Jadi pada saat meruqyah, ini kisah asli yang diceritakan sama beliau sendiri. Pada saat dia meruqyah seorang suami istri, suaminya membawa istrinya untuk diruqyah. Ketika diruqyah, jinnya yang di dalam diri perempuan itu berbicara. Kata Abdul Syekh Wahid Abdul Salam Bali, keluar. Kata jinnya, saya nggak mau keluar. Kata keluar. Begitu, kerugian kan kita suruh keluar. Kata Abdul Salam Bali, kalau nggak keluar saya akan bacakan Al-Quran. Kata dia, keluar, saya nggak mau keluar. Ya udah, akhirnya Syekh Wahid itu membacakan Al-Quran, diruqyah dibaca. Akhirnya si jin yang di dalam tubuh perempuan itu dibilang, intazir, tunggu, berhenti dulu. Kenapa? Keluarlah, katanya. Saya mau keluar dari tubuh perempuan ini karena kebetulan yang masuk jin dalam tubuh perempuan itu sudah bertahun-tahun lamanya. Dia nggak mau keluar. Jadi selalu ada bersemayam di dalam diri kita. Kata jin itu, saya nggak mau keluar kecuali saya boleh pindah kepada dirimu. Gitu ya. Pindah kepada Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Kata syekhnya dibilang, "Ya silakan pindah. Saya buka, silakan masuk." Katanya, "Silakan." Lalu jin itu bilang, kenapa mau pindah? Saya tunggu. Kamu keluar dari perempuan itu, masuk dalam diri saya. Kata jin itu, dia berbuat kamuflase. Dia bilang, jangan. Kalau saya pindah ke dirimu, Syekh, nanti kamu pingsan, siapa yang mengobati? Arti gitu. Dia takuti Syekh. Kata Syekhnya, nggak apa-apa, silakan pindah. Lalu dibuka dirinya kan, dia bilang, silakan pindah. Tiba-tiba jin itu menangis. Kata Syekh Wahid, kenapa kamu menangis? Katanya, hari ini siapapun itu tidak akan bisa, jin manapun atau syaitan manapun tidak akan bisa memasuki dirimu atau menggodamu apapun. Kenapa? Ini Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Katanya, kenapa?
Karena hari ini kau telah membaca zikir La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kata jinnya? Dia bilang, karena kamu telah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir mi'atu marrah, 100 kali pada pagi harinya. Lalu Abdul Salam Bali dibilang Allahu Akbar, karena dia ulama ya, dia bukan. Saya bilang saddaqta ya Rasulullah. Kata Syekh Abdul Salam Bali, dia bilang engkau benar ya Rasulullah. Kenapa? Karena ada hadis Nabi yang bercerita man qara'a fi asbaha la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka pada hari itu sampai sore dia akan terlindungi dari jin dan syaitan. Jadi kalau bapak-bapak sekarang punya pengalaman atau punya tetangga rumahnya serem atau ada sesuatu yang sangat-sangat menakutkan, pulang malam diganggu, jangan lupa baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita baca sampai di pagi hari, maka insya Allah sampai sorenya kita juga akan terlindungi dari jin dan syaitan. Kalau dibaca sorenya, maka dia akan terlindungi sampai pagi. Jadi ada zikir yang kita bisa dawamkan kalau kita takut. Maka saya beberapa kali bercerita sama teman-teman, nggak usah takut. Mau seserem apapun syaitannya, mau sehebat apapun, biasanya kan kita ditakuti kalau syaitannya sudah berumur ratusan tahun. Ini sudah ratusan tahun, sudah sangat sakti ya Pak Pur ya. Sangat sakti. Kau usah takut. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pertanyaannya, Pak Ustaz, saya sudah baca. Kenapa sih mesti baca 100 kali? Hadisnya cuma 1 kali. Hadisnya cuma 1. Kenapa sih saya mesti baca 100 kali atau 1000 kali? Kenapa? Karena mungkin kualitas bacaan kita beda dengan yang membacanya. Kalau istilahnya Ustaz Abdul Somad, siapa yang baca, man behind the gun. Pernah dengar? Jadi siapa yang baca itu tergantung siapa yang baca. Ya. Kalau dia memang seperti Syekh Abdul Salam Bali, dia sekali baca mungkin langsung kabur syaitannya. Kalau kita mungkin udah baca 100 kali kok syaitannya nggak kabur-kabur gitu ya, masih diganggu, masih berani gitu ya. Tapi itu makanya kita mesti dawam, rutin, latihan untuk membuat perisai-perisai ke dalam diri kita. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, terkait dengan zikir ini, maka ketika lidah ini sudah mampu mengucapkan zikir dawam atau rutin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada nikmat yang paling besar kecuali nikmat kita masih bisa diberi kesempatan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi. Tidak ada satu nikmat yang paling besar, yang paling nikmat kecuali kita masih mampu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kenapa dia disebut zikir? Zikir tahu dasar katanya? Zikir itu asal katanya zakara, mengingat. Jadi siapapun yang mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ada satu kisah dari bukan sahabat, dari tabi'in yang namanya adalah Abu Kilabah. Pernah dengar Abu Kilabah? Ada seorang tabi'in namanya Amir bin Salamah. Dia itu ketika itu dia datang dalam perjalanan, dia melihat satu gubuk kecil. Kemudian dia lihat ini rumahnya tampaknya kecil sekali. Pasti orang miskin yang tinggal di sini. Begitu dia masuk, dia hanya melihat ada seseorang yang keadaannya menyedihkan. Dia tangannya buntung, kakinya buntung. Keadaannya menyedihkan. Tangannya buntung, kakinya buntung, dan gak bisa apa-apa. Mandi, dia dimandikan. Makan, disuapin. Dia gak ada punya apa-apa, kakinya buntung. Tapi ada satu hal yang sering dia lakukan, Abu Kilabah. Apa yang dilakukan? Hanya lisannya yang bisa bergerak.
La ilaha. Dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Abu Salamah, Amr bin Salamah ini dia tanya, "Wahai Abu Kilabah, apa yang membuatmu terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Kamu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah." Apa kata Abu Kilabah? "Saya walaupun sudah begini saya masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saya ditimpakan begitu musibah, bencana, banjir dan lain-lain, saya akan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saya tidak punya apa-apa, saya tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala." Apa yang menyebabkan kamu bersyukur begitu bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Abu Kilabah, "Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan diriku rizki untuk bisa lisan, untuk bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala." Lalu dia bercerita, apakah Nabi Ayub berhenti berzikir? Kenal Nabi Ayub? Nabi Ayub sudah hartanya dikurangin, tadi punya kekuasaan, ya, punya kekuasaan, kemudian diberikan penyakit. Anaknya Nabi Ayub itu meninggal dalam waktu yang sama. Jadi Nabi Ayub itu punya 10 anak, rumahnya runtuh, dia meninggal. Kemudian Nabi Ayub diberi penyakit ulat. Apakah Nabi Ayub langsung maksiat? Apakah Nabi Ayub langsung kafir? Dia putus asa kemudian keluar, tidak menyembah Allah? Tidak. Dia masih cukup bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu Nabi Ayub. Nabi Nuh, Nabi Isa, semua nabi-nabi dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun ujian, cobaan, tetap berzikir kepada Allah, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita refleksikan kepada diri kita. Apa yang tidak ada diberikan? Nikmat apa yang tidak ada pada diri kita? Alhamdulillah kita diberikan singgasana yang mewah, rumah, tempat tinggal. Terus hari ini kita nggak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan Abu Kilabah? Kata Abu Kilabah, "Saya bersyukur karena saya masih diberikan sisa lidah yang bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala." Bayangkan kalau dia hanya diberikan nikmat, mulutnya masih terkunci misalnya, mungkin stroke ya atau apa, tapi tangannya doang, dia bingung zikirnya bagaimana. Tapi hanya lidahnya dia syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang disebut, yang dimaksud dengan Abu Kilabah. Baik, ini yang pertama ya. Jadi yang pertama itu yang paling ditakuti oleh syaitan adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya apa? Tadi kalau yang tadi kita sebutkan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kedua adalah ini hebatnya. Orang yang membaca ayat kursi sebelum tidur. Membaca ayat kursi sebelum tidur. Ada yang tahu? Jamaah ada yang tahu sunnahnya membaca sunnah sebelum tidur? Ada yang punya rutinitas dawam sebelum tidur? Berwudu, terus apa lagi? Madhab kanan. Oke, itu apa lagi? Ada doa-doa yang dibaca nggak sebelum tidur? Bisa tidur? Main tab ya? Main handphone, Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain semuanya. Oke. Yang pertama itu sunnah-sunnah sebelum tidur adalah kita membaca ayat kursi. Baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa. Urutannya boleh macam-macam. Mau baca bismikallahumma ahya wa bismika amut. Sebenarnya yang benar itu bismikallahumma amutu wa ahya. Yang diajarin bismikallahumma ahya wa bismika amut. Bismikallahumma amutu wa ahya. Tapi enggak apa-apa mau baca bismikallahumma itu beda karena doa. Yang pertama itu adalah kita membaca ayat kursi. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa nawm lahu ma fis sampai terakhir. Setelah itu membaca al-muawwizat. Apa itu al-muawwizat? Qul a'udzu birabbil. Setelah itu membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ya, 3 kali. Lalu baca apa? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqa wa min syarri naffasati fil 'uqad. 3 kali. Lalu baca apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri wasidil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu sunnahnya. Baca bismikallahumma ya bismika amut. Bebas baru tidur. Tadi udah benar, tadi wudu dulu ke dan lain. Oke. Dalilnya apa?
Dalilnya apa? Ini yang diajarin. Tadi Abu Wahid Salam Bali diceritakan oleh jin ya. Diceritakan jin yang masuk ke perempuan yang diruqyah. Kata sadak ya Rasul. Dalilnya apa? Dalilnya adalah kisah Abu Hurairah yang ketika itu diperintahkan Nabi untuk menjaga gudang kurma, gudang zakat kurma. Karena dulu zaman Nabi bayar kurma boleh pakai, bayar zakat boleh pakai kurma. Diperintahkanlah Abu Hurairah untuk menjaga gudang itu. Ya Abu Hurairah, kata Nabi, kamu pergi ke sana ke gudang, jaga, jangan sampai ada yang mencuri, kata Abu Hurairah, kata Nabi. Lalu malam pertama di gudang itu ada yang mencuri ternyata. Betul kata Nabi, ada yang mencuri kurmanya. Lalu ditangkaplah sama Abu Hurairah. Ditangkap sama Abu Hurairah. Dia mewujudnya bukan jadi dia mewujud manusia tapi bisa mencuri. Ditangkap kata Abu Hurairah. Kamu kenapa mencuri? Ya Abu Hurairah, saya ini punya kebutuhan mendesak. Anak istri saya belum makan. Maka biarkanlah saya mengambil kurma ini sedikit. Lalu sama Abu Hurairah dilepasin. Diambil kurmanya dilepasin. Kata Abu Hurairah. Lalu paginya ditanya sama Nabi, apa yang kamu lakukan kepada orang yang mencuri semalam? Kepada yang mencuri semalam, kata Nabi. Padahal Abu Hurairah itu belum bilang ke Nabi, belum lapor, tapi Nabi sudah tahu. Dia mencuri karena dia punya kebutuhan. Kata Nabi, jagalah kembali, pasti akan ada yang mencuri lagi. Malam keduanya orang itu datang lagi, dia mencuri kurma lagi. Ditangkap lagi sama Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, kenapa kamu mencuri? Ya Abu Hurairah, saya ini punya kebutuhan. Saya punya kebutuhan. Saya sangat-sangat butuh, anak saya, keluarga saya butuh makan. Dilepasin. Kata Nabi, besoknya Abu Hurairah lapor lagi ke Nabi. Kata Nabi, datang lagi, pasti dia akan mencuri hal yang sama. Walaupun sudah mencuri semalam, dia akan mencuri. Kata Abu Hurairah, malam ini saya pasti tidak akan melepaskannya. Saya tangkap, saya akan bawa kepada dirimu ya Rasulullah. Malam ketiga datang lagi itu mencuri. Ditangkap sama Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, saya nggak akan melepaskan kamu, maling pencuri. Saya nggak akan melepaskan kamu. Kata pencuri itu dibilang, kamu nggak akan bisa menangkap aku, nggak bisa akan menangkap diriku. Kamu lepaskan aku, pasti akan sama aku, pasti akan datang pencuri. Lalu apa yang harus saya lakukan agar kamu tidak bisa mengganggu tempat kurma ini? Kata jin itu, dia bilang, mau nggak kamu saya ajarin bacaan yang saya pasti tidak akan mengganggu dirimu lagi. Apa itu? Diajarinlah sama jin itu, iza awaita ila firashika faqra ayatul kursi. Jika kamu mau tidur, maka bacalah ayat kursi. Ya kan? Tidak ada yang akan la yazal ya, jadi tidak ada akan yang mengganggumu sampai pagi ketika kita sudah membaca ayat kursi. Lalu disampaikanlah, dilepas sama Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah datang ke Nabi, ya Rasul, saya sudah menangkap orang itu, tapi semalam dia mengajari aku bacaan yang dia tidak akan kembali lagi. Apa itu bacaannya? Kata Abu Hurairah, iza awaita ila firashika faqra ayatul kursi. Jadi kalau kamu hendak tidur, maka bacalah ayat kursi. Kata Nabi, sadaka haza rajulun, orang ini benar. Lalu kata Abu Hurairah, siapa dia ya Rasul? Tidak tahukah kamu ya Abu Hurairah, dia itu adalah golongan jin. Nah, dari sini adalah dalil yang dijadikan dalil bahwa kalau mau tidur, kalau tidak mau diganggu, walaupun kita tinggal di rumah hantu sekalipun, maka membaca ayat kursi sebelum tidur, maka insya Allah sampai pagi akan ada perisai yang mengganggu, akan kita terlindungi dari godaan apapun juga, karena kita telah membaca ayat kursi. Oke, kita sudah dua. Yang ketiga adalah jadi la ilaha illallah, kemudian ayat kursi. Yang ketiga adalah ini paling ditakuti oleh syaitan. Yang paling ditakuti oleh syaitan, orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas. Kali ini dalilnya diceritakan di Al-Quran. Kenapa orang ikhlas?
Ikhlas itu asal katanya dari kata khalasa. Pernah dengar orang Arab itu bilang kalau selesai bahasa Arabnya apa? Ayo. Khalas. Bukan kurma ya, bukan kurma khalas. Khalas itu clear, bersih ya. Khalas itu bening, bersih, itu disebut khalas. Jadi kalau orang Arab bilang khalas berarti udah selesai, gak ada masalah apa-apa. Orang yang punya hati yang ikhlas, dia hatinya bening, bersih, gak punya pikiran apapun. Orang yang bersedekah, sedekahnya ikhlas, dia gak mikir ada apa setelah itu. Betul ya? Contoh Pak Jendang, saya sedekah nih untuk masjid misalnya. Ya sudah, saya sedekah ya kayak buang kotoran aja, selesai. Saya gak mau tahu urusannya. Biasanya kan ada orang yang semi ikhlas, ya Pak Hidir. Saya kasih ya buat pembangunan masjid. Lalu dia bilang, itu uangnya sampai gak ya buat bangun masjid? Ikhlas gak Pak? Semi ikhlas. Betul. Masih ada keraguan. Antum gak usah khawatir. Begitu ada yang bilang menerima donasi untuk pembangunan masjid, ya sudah kasih aja. Atau misalnya tadi Pak RT, mohon maaf ya. Pak RT bilang, ayo silakan kalau mau berinfak untuk makanan subuh, gitu ya, sedekah subuh ya, sudah subuh ke majelis, ya sudah ada yang mau ngasih kasih aja, jangan tanya, kasih ya, Pak RT tadi udah dibeliin belum? Dijawab, udah dibeliin apa makanannya Pak? Berapa porsi? Itu ikhlas apa enggak? Semi ikhlas. Jadi masih ragu-ragu. Kalau sudah kasih aja, selesai, gak usah pikir, gak usah tanya, mana bon-bonnya? Pusing amat, gitu ya. Oke. Nah, apa dalilnya? Kata Allah Subhanahu wa taala ini di dalam Al-Qur'an disebutin, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min salsalin min hamain masnun. Jadi Allah Subhanahu wa taala saya lanjutkan ceritanya, berkata kepada malaikat, inni khaliqum basyaram min salsalin min hamain masnun. Fa izas, aku menciptakan manusia, akan menciptakan makhluk yang dari tanah liat. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, maka pada saat aku menyempurnakannya dan tiup ruhnya, faqa'u lahu sajidin, maka sujudlah kalian. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Jadi semua malaikat sujud illa iblis aba ayyakuna ma'asajidin, kecuali iblis yang enggan untuk sujud. Qala ya iblis, kata Allah, ya iblis, malaka alla takuna ma'asajidin. Apa yang membuat kamu enggan untuk sujud? Padahal kata Allah seperti itu. Padahal Allah sebenarnya tahu. Qala ana khalaq, aku lebih baik dari dia, kata iblis. Aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar, kamu ciptakan aku ini dari api. Wa khalaqtahu min tin, dan kamu ciptakan dia dari tanah. Kata iblis, harusnya yang mulia itu saya. Harusnya saya yang disujudin, bukan Nabi Adam. Iblis. Itu kan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Jadi kata Allah, fakhruj minha, kamu keluar dari surga. Diusir iblis, keluar dari surga, fakhruj minha fa innaka rajim, dan kamu akan mendapatkan fa innaka rajim, kamu mendapatkan posisi yang terkutuk. Fa innaka rajim. Wa inna 'alaika la'na ila yaumiddin, dan kamu akan senantiasa dilaknat Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Ini yang benar. Apa kata iblis? Qala rabbi fa bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi. Kata iblis, ya Allah, selama karena kejadian ini, fa bima aghwaytani, manusia, la uzayyinanna lahum fil ardi, maka aku berjanji, la uzayyinanna lahum fil ardi, aku akan terus menghiasi. Zain itu menghiasi, dihiasi manusia, fil ardi wala ughwiyannahum ajma'in, dan aku goda semua mereka manusia. Artinya dari ujung, dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, itu semua tugasnya iblis untuk menggoda, mencari teman-temannya dia yang bisa masuk neraka. Oke, tugasnya iblis mencari teman-temannya dia yang bisa masuk neraka. Neraka itu seperti kayu bakar, manusia itu akan dilempar seperti kayu bakar. Ila yaumiddin, qala rabbi fa bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Semuanya, kata iblis, semua manusia akan saya ajak untuk masuk neraka. Cara masuk nerakanya bagaimana? Saya akan hiasi dia. Saya akan hiasi dia, diberikan kesenangan yang sebenarnya enggak senang gitu. Ya kan? Apa tuh? Diberikan kesenangan yang sebenarnya aslinya hakikatnya itu enggak menyenangkan. Contoh apa? Pak RT paling suka apa? Apa yang mulanya paling suka?
Contoh ya. Khamar. Contoh ya, mabuk bir atau hal-hal yang mabukan itu menyenangkan bukan? Menyenangkan bukan? Menyenangkan. Pernah. Anggaplah. Enggak apa-apa, enggak ada masalah ya. Jadi menyenangkan bukan? Menyenangkan. Zaman jahiliyah dulu. Iya betul. Menyenangkan kan? Menyenangkan. Tapi menyenangkan yang itu tadi saya bilang, yang menyenangkan itu yang membuat dia anggap senang itu adalah iblis, syaitan. Jadi la uzayyinan dalam, jadi segala sesuatu yang tidak menarik sama iblis sama syaitan itu dibikin menarik. Aslinya hakikatnya biasa aja, nggak ada apa-apa, nggak ada manfaat. Tapi sesuatu yang harusnya menarik itu jadi tidak menarik, dibalik sama iblis, dibalik. Jadi khamar itu kok jadi menarik ya karena diberikan perhiasan, dibungkus, digoda, oh menarik ternyata enak ya kita fly gitu. Kalau habis minum khamar itu fly gitu ya, tenang, perasaannya enak gitu. Padahal sama iblis habis kita minum, hakikatnya nih contoh Pak, hakikatnya mungkin air putih seperti air putih biasa. Tapi begitu kita minum langsung dipikiran, disenang-senang sama iblis. Itu luar biasanya kemampuannya. Padahal biasa aja gitu, masa biasa aja. Tapi karena itu besok lagi. Satu kata iblis ketika digoda, mungkin saya digoda Akram minum sekali setetes. Oh enak juga ya. Besok 2 kata iblis, besok udah gak usah digoda ini, udah jatuh. Begitu kan? Sekali aja cukup sama iblis. Itu ya. Jadi makanya yang disebut Al-Qur'an sebut la uzayyinanna lahum fil ardi illa ibadaka minhumul mukhlasin. Nah, ini yang menarik nih. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu ya Allah yang ikhlas. Jadi iblis, syaitan dan para pengikutnya itu nggak bisa menggoda kecuali menggoda orang-orang yang ikhlas. Itu udah jadi. Jadi kata iblis, saya nggak bisa goda mereka. Orang-orang yang ikhlas. Tadi kita barusan nyebut kok ikhlas? Kan bukannya orang muslim mukmin, kok kata-katanya ikhlas gitu. Betul Pak? Kok bukan orang yang mukmin, orang yang muslim yang nggak bisa digoda, tapi disebut Al-Qur'an disebut kata ikhlas. Ada yang tahu nggak jawabannya? Ada yang tahu nggak jawabannya? Ini luar biasanya linguistik Al-Qur'an ya, bahasa Al-Qur'an. Dia tuh nggak sembarangan memilih kata. Illa ibadaka minumul mukhlasin. Kok ini belum ini ya? Oh belum. Biasanya kan jam 6. Oke. Islam itu kelihatan nggak? Orang muslim kelihatan nggak? Saya pakai baju koko, pakai peci kelihatan, oh orang muslim. Kelihatan ya, kelihatannya fisiknya. Betul nggak Pak? Orang mukmin kelihatan nggak? Kelihatan. Oh dia kelihatan sholat, kelihatan. Yang nggak kelihatan apa? Ikhlas. Ikhlas kelihatan? Enggak. Yang bisa tahu dia ikhlas atau enggak siapa? Allah sama jin. Tahu dia. Kenapa? Karena yang goda dia. Pak Taufik tadi baru nyumbang sedekah subuh misalnya. Baru nyumbang nih. Pak, coba sama Japri Pak RT. Terlintas di pikiran kan. Yang tahu itu cuma Pak Taufik sama yang membisikkan. Coba tanya Pak RT, dibeliin apa? Jangan-jangan nggak dibeliin lagi. Jangan-jangan dibeliin yang nggak enak lagi. Coba pesan aja, minta nasi uduk kayak, minta apa kayak gitu. Betul ya Pak? Itu setan. Biar keikhlasannya luntur. Seperti itu. Makanya disebut Al-Qur'an illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kalau hambamu ya Allah sudah ikhlas, maka saya nggak pernah akan bisa mengganggu. Artinya apa? Motif utama iblis, motif utama syaitan menggoda manusia adalah pertama ibadahnya dikacaukan. Yang harusnya dia dapat pahala dikacaukan biar gak ikhlas. Kalau kita melakukan sesuatu ibadah enggak ikhlas, maka kira-kira dapat pahala atau tidak? Mubazir. Sayang dong, udah nyumbang 1 miliar buat pembangunan masjid, tapi ngambek begitu namanya jadi diumumin. Betul Pak? Biasanya gitu kan? Makanya kata setan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas saya nggak bisa goda. Kata iblis ya. Ini iblis ini ketua pimpinan tertinggi
Pimpinan tertinggi syaitan, ya. Syaitan itu tadi kita sudah bahas, syaitan itu perilakunya ya. Pimpinan tertinggi syaitan, bisa jadi ada manusia yang juga kaumnya iblis. Luar biasanya. Oke, jadi ila ibadaka minhumul mukhlasin. Oke. Yang keempat, tadi udah 3 ya. Jadi ini pelajaran sederhana. Yang keempat itu adalah orang yang mengumandangkan azan. Dia takut sama azan. Besok berebut nih aja. Tadi siapa tadi subuh yang azan? Pak Haji Maimun. Pak Haji Maimun kesini azan udah gelap apa sudah terang? Masih gelap. Oh iya. Mungkin ada 100 jin gitu di dalam. Tiba-tiba Pak Maimun azan langsung pada nggak ada gitu kan? Apa dalilnya? Kok bisa ada dalilnya? Ada hadis Nabi Muhammad SAW, "Iza nudiya lis salati adbara syaitan walahu duratun." Jadi kata Nabi, "Iza nudiya lis salati," jika nudiya dipanggil untuk salat berarti azan, adbara syaitan walahu duratun. Jadi Allahu Akbar, adbara syaitan. Lari syaitan. Adbara syaitan itu dia larinya kecepirit, apa sih bahasanya itu? Terbirit-birit. Kalau manusia ngeliat setan yang wujud ya, jin dalam bentuk yang buruk, kita ngeliat jangankan yang bentuknya buruk ya. Baru pohon goyang-goyang aja udah kabur ya. Kita udah kabur gitu ya. Syaitan juga begitu. Jin yang mau menggoda juga begitu. Begitu ada Allah, bukan yang muslim ya. Allahu Akbar, dia langsung lari terbirit-birit sampai dia tidak mendengar telinganya azan. Adbar syaitan walau duratun. Jadi dia terbirit-birit sampai ada istilah dia saking takutnya sampai dia terketut-ketut. Setan itu takut. Maka ketika Pak Maimun tadi azan, Allahu Akbar harusnya udah kabur. Pak, itu saya naik ribut lagi. Pindah dong berarti. Pindah kemana? Yang paling dekat Pak RT kan? Enggak gini. Jadi hadisnya itu adalah syaitan atau jin, yang punya syaitan, ketika dia mendengar azan dia lari terbirit-birit sampai dia tidak mendengar azan, sampai dia dia kabur. Dia kabur dari sini ke azan, ke sini azan, dia pusing, dia kabur sampai dia berarti kaburnya ke atas, bukan ke bawah. Kalau ke bawah kan ada Al-Azhar, ada Masjid Jami, ada yang pusing, dia lari ke atas kabur. Pokoknya sampai dia tidak mendengar azan dia baru akan kembali. Makanya ada sunnah-sunnahnya ketika ada rumah yang baru kita pindahi, kita indahi, apa yang kita baca? Azan. Salah satunya azan. Dulu kami diajari ketika baru pindah. Ini penting nih. Jadi ketika kami diajari ketika baru pindah rumah, sebenarnya bukan selamatan yang penting. Biasanya kan ada orang pindah selamatan kan, dia baca. Itu bagus, tapi yang sebenarnya yang paling benar, yang sesuai tuntunan itu mengucapkan azan. Maka rumah itu harus diazani. Dulu kami kalau dipanggil untuk pindahan rumah, biasanya kita panggil 7 orang, minimal 5 orang. Ya, karena dulu rumah agak besar-besar. Rumah dulu besar-besar, sekarang kan 72 meter kan. Dulu rumah gede-gede, minimal 100. Jadi kalau ada yang rumahnya yang 200 meter, 500 meter, kan pusing kalau aja sendirian. Jadi biasanya kita bikin satu grup, panggil orang, dan salah satunya mungkin ada orang rumah itu. Ada orang rumahnya, misalnya Pak RT kebeli rumah di, alhamdulillah insyaallah ada di kota wisata 500 meter misalnya gitu. Lalu mau pindah rumah, ada lantai 2, ada salah satu lantai 2. Maka kalau lantai 2 berarti butuh orang 10 orang misalnya. Jadi tiap sudut-sudut itu kita berdiri. Kenapa di sudut-sudut? Karena di sudut itu biasa tempat jin. Maka kita azan, yang di tengah azan Allahu Akbar, yang lain pada ikut azan. Kenapa? Karena biar sudut pun tidak ada satu tempat pun di sudut itu yang dihuni oleh jin. Kalau memang pada saat itu rumah kosong atau rumah tua, rumah seperti rumah yang di Pondok Indah, nggak usah khawatir, azanin aja cukup. Ya Pak, kan kalau saya yang azan nggak ampuh, gitu kan? Ya makanya butuh orang yang soleh, yang mukhlis untuk azan, gitu ya Pak. Jadi azan, cukup azan. Jadi ini salah satu hal yang mesti kita lakukan. Oke, itu azan ya. Jadi Pak Maimun terima kasih. Jadi gak usah khawatir ketika Allahu Akbar. Ya mungkin Allahu Akbar nanti yang kedua masih ada gresek-gresek gitu. Allahu Akbar masih ada gresek-gresek gitu. Jangan kabur Pak. Baca azan aja terus Pak. Gitu ya. Lanjut. Oke. Ya.
Oke, saya lanjut lagi ya. Yang kelima itu adalah orang yang ditakuti syaitan itu adalah orang yang beristighfar dan bertaubat. Ya, orang yang beristighfar dan bertaubat. Tapi ini bukan dari hadis. Ada satu asar, ada satu riwayat. Asar itu kalau bahasa Indonesianya ada kisah ya, kisah diceritakan dan menjadi legenda. Ini bukan hadis. Ada satu riwayat dibilang begini, ahlaktun nasa bisunu. Kata jin itu bilang, aku membinasakan manusia itu dengan dosa-dosanya. Oke, dengan dosa. Digoda manusia itu untuk melakukan perbuatan dosa. Wa ahlakuni biistighfarihim wa bila ilaha illallah. Dan mereka manusia itu menghancurkan saya dengan istighfarnya dan la ilaha illallah. Ini bukan hadis. Ini adalah asar. Jadi ya bisa benar bisa enggak. Jadi bukan dari Nabi tapi mungkin dari para ulama. Itu saya sebutkan, bukan hadis. Jadi yang bisa menghancurkan manusia ke dosanya, tapi yang menghancurkan syaitan itu adalah istighfar dan la ilaha illallah. Benar ya? Tadi kalau kita sering istighfar berarti dosanya hancur. Kemudian kalau kita la ilaha illallah maka kita terlindung dari godaan syaitan. Yang keenam adalah orang yang bersabar dan bertawakal. Apa kata Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qur'an, "Fa iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Fa iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apa artinya? Jika hendak membaca Al-Qur'an, maka ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ta'uz. Ini dalil Al-Qur'an ya, An-Nahl 98. Fa iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Jika hendak membaca Al-Qur'an maka bertauz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tauz ya. Kenapa harus sampai disebut di Al-Qur'an a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Karena ketika kita membaca Al-Qur'an yang menggoda kita itu bukan cuma 1 2 doang. Banyak yang butuh bukti, Pak. Butuh bukti enggak? Kalau kita buka Instagram sama buka Al-Qur'an, mana yang lebih cepat ngantuk? Ya Pak, Padi. Mana yang cepat ngantuk, Pak? Buka Facebook, Instagram. Ya Pak. Ya Pak emang. Kalau ada bola jam 2 pagi, mana yang lebih dahulu, Pak? Tahu judul dulu baru, itu baru benar, itu benar. Itu benar. Kamar mandi kira wudu kencing doang. Iya. Ke kamar mandi, wudu, habis itu nonton bola gitu ya. Malaikat udah nyatet kagak jadi. Iya Pak Adi. Betul kan? Makanya ketika kata di dalam Al-Qur'an, maka ketika ingin membaca Al-Qur'an, maka ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa lanjutannya? Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya ketika kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innahu laisa lahu sultan. Syaitan itu dia enggak punya kekuatan 'alal ladzina amanu kepada orang-orang yang beriman wa 'ala rabbihim yatawakkalun dan bertawakal kepada Tuhannya. Cukup. Luar biasa kan? Tapi yang digambarin syaitan itu ternyata besar, takut kita takut. Kemudian innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Kekuatannya syaitan itu ya, kekuatannya syaitan itu adalah 'alal ladzina yatawallawnahu. Allah orang-orang yang menjadikan dia teman. Menjadikan dia siapa orang-orang yang menjadikan dia teman? Setan, dukun, santet. Jadi teman kan? Temannya setan karena ada temannya, ada yang kasih sesajen, ada yang kasih kemusyrikan, ada yang itu temannya setan menjadikan setan itu menjadi kuat. Betul gak? Yang menjadikan pohon besar itu angker dan kelihatannya menyeramkan itu siapa?
Coba siapa? Kita buktikan ayat ini ya. Masya Allah, makasih Pak Endang. Siapa yang menjadikan mereka kuat? Ini ada pohon angker, ada rumah angker, gelap, ada sarang laba-laba. Yang bikin dia serem itu setannya apa kita bikin? Bangsat kita sendiri. Kita sendiri kan? Itu ada pohon angker. Wih, Serem. udah begitu duluan. Kemarin ada yang bikin. Yang bikin itu gimana? Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kekuatannya syaitan itu adalah 'alal ladzina yatawallawna, yang menjadikan dia temannya. Wal ladzina hum bihi musyrikun, dan orang-orang yang musyrik. Nah, tadi saya bilang ada orang musyrik menjadikan dia semakin megah, semakin angker, semakin kuat. Karena kita takut, maka dia tak kuat. Maka ada satu kisah Umar bin Khattab, karena saking ditakutinya Umar bin Khattab, kok belum bunyi ya? Saya nunggu ini bunyi ya. Udah lewat. Kok nggak azan? Jadi kayak mati ya. Oh mati. Oke. 2 menit lagi ya. Biar nggak pada tidur, nanti pada tidur semua. Oke. Karena setannya sudah menggelantung di mata. Apalagi udah ada gorengan. Oke ya. Jadi lanjut. 2 menit. Umar bin Khattab, ada satu kisah. Umar bin Khattab, karena dia saking ditakuti, dia bukan ditakuti sama manusia, ditakuti juga sama bangsa jin. Jadi Umar bin Khattab kalau mau jalan, ini ada lembah. Kalau di sini lembah ada syaitannya, ada jinnya. Kalau Umar bin Khattab mau lewat, dia baru mau lewat, ini jinnya pindah ke lembah lain. Dia nggak mau ketemu Umar. Saking takutnya sama Umar. Itu luar biasanya. Makanya nggak berani, jin pindah. Makanya itu juga saya bilang, innama sultanu 'alal ladzina yatawallawna. Jadi kekuatannya syaitan, kekuatannya jin yang sering bermasa itu adalah, yang bikin dia kuat adalah orang-orang yang menjadikan dia teman atau yang memuliakan kedudukannya si jin. Rumahnya angker, pohonnya gede, dan lain-lain. Itu yang menjadikan dia kuat. Kemudian ceritanya berkembang, semakin kuat, semakin serem lah tempat itu. Betul ya Bidir? Ya enggak? Kalau di biasa aja, pernah dengar cerita orang-orang bule kok nggak takut ya tinggal di gunung misalnya. Betul gak Pak? Karena dia nggak memberikan kekuatan kepada jin dan syaitan. Walladzina hum lirabbihim musyrikun, dan orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan kekuatan kepada mereka. Mereka enggak punya kekuatan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal. Cukup sampai di sini. Mungkin ada sesi pertanyaan atau bagaimana? Mau tanya. Siap. Apa bedanya jin dengan kodam? Karena setiap benda itu dikatakan katanya selalu ada kodamnya. Ya. Udah, cukup. Yang pertama saya akan jawab, saya nggak pernah ada satu dalil yang menyebutkan bahwa ada khodam, kecuali ada di dalam Al-Quran disebut qarinu. Qarinu ada yang menemani kita. Saya kata mungkin bahasanya jadi khodam ya. Siapa itu khodam? Kalau yang disebut dengan qarin itu adalah makhluk yang memang menjaga kita, padanan kita itu ruh, sejenis dengan ruh. Kalau dia dibilang khodam, kalau bahasa ilmu sihir, khodam itu adalah jin yang memang diutus untuk menjaga kita, disebut khodam, tapi bukan yang qarin. Kalau qarin memang kitab orang itu ada qarinu, di Al-Quran disebut dengan qarinu. Tapi kalau khodam itu adalah jin yang memang diutus untuk menjaga, dan ini akan membahayakan. Biasanya jin yang diutus untuk menjaga kita, keluarga kita, turunan kita, itu diutus dulu sama orang tua kita dulu, nenek moyang. Karena mungkin dia kerajaan atau apa, ya, itu diutus. Dia bikin perjanjian dengan itu, tolong keturunan saya dijaga. Yang seperti ini harusnya dikeluarkan. Harus diruqyah. Tapi ruqyahnya cari orang-orang yang memang saleh. Saya nggak bilang orang ahli. Jadi ruqyah itu ada dua, Pak. Ada ruqyah syariah dan ada ruqyah bukan syariah. Saya pernah ketemu. Ada satu orang kesurupan, Pak. Tiba-tiba saya ditelepon. Saya bilang saya nggak bisa meruqyah. Tapi saya tahu. Ada orang telepon saya. Pak Ustadz, ini ada yang teriak-teriak di rumah. Mau keluar, perempuan tiba-tiba mau keluar, bajunya mau dibuka.
dikejar sama keluarganya, ditangkap, diturunin, lalu dia telepon saya, dipegang kan, meronta-ronta dipegang, membaca. Kita baca ayat kursi berdua, baca. Ada satu orang tiba-tiba datang, tetangganya, ditunjuk, dan kan meronta-ronta. Kita baca ayat kursi, ya karena dia perempuan, saya jadi nggak pegang kan. Tiba-tiba ada satu orang itu dia tunjuk ini, keluar nggak, diam nggak, tunjuk kepalanya, tunjuk, diam nggak. Saya bilang, tapi dia matanya melotot gitu. Mungkin dia punya bukan rukyah, punya ilmu lah. Dia tunjuk, keluar nggak, diam nggak, diam itu orang. Padahal kita baca ayat kursi, dia diam. Pas saya lihat, ini jangan-jangan dia punya sesuatu. Artinya dia punya bahasa kita kan, saya nggak mau bilang amalan, ruatan ya, pegangan. Jadi dia punya pegangan. Jadi maksud saya tadi, yang khodam ini umumnya hati-hati. Oh saya ada khodamnya, ada pecah, benar aja kan. Tapi keturunan pasti enggak. Ada satu saat nanti, kalau misalnya dia minta itu, ada satu saat itu jin itu akan minta balasan. Atau misalnya tumbal. Tapi semua itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah ketika kita berpegang teguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada satu kalimat yang paling tinggi derajatnya kecuali kata-kata La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi tauhid ini ampuh kalau kita dibarengi dengan amal-amal soleh. Itu dia. Salatnya tekun. Maka saya bilang cari orang soleh, bukan orang-orang yang kelihatannya soleh. Cari orang soleh untuk meruqyah. Lepasin dari khodam. Kenapa? Kalau karena ada khodam, maka mata kita juga akan bisa melihat yang aneh-aneh. Ya jadi ya. Innahum yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Kalau ada orang isinya, maka di matanya dia bisa melihat. Saya pernah baca satu kitab, kan kata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Kok saya bisa lihat gitu setan? Ternyata bisa melihat dan unsurnya nyatu. Karena unsurnya si jin itu kan dari api, kita dari tanah, benda padat. Dia kalau bisa melihat itu unsurnya mesti sama dulu. Karena ada unsurnya jinnya di dalam tubuh, maka kita bisa melihat dia. Frekuensinya sama. Gamanya sama, itu sama. Dia sama, baru kita bisa melihat. Antum kalau punya kemampuan itu kan berarti ada jinnya di sini. Kalau rasa bisa iya, karena kita bisa merasakan angin dan lain. Tapi kalau kita benar-benar ngelihat, itu pasti dia ada. Atau ada keturunannya yang dulu pernah bermain seperti itu. Itu ya. Jadi mungkin ada kenalan punya khodam ya Pak. Ada khodam di TikTok, khodamnya hijau, khodamnya merah. Jangan mau Pak. Itu bukan permainan orang-orang Muslim. Kalau orang kolor hijau. Oke, ada lagi? Tadi kan katanya iblis itu yang pertama. Nah kalau iblis itu masih ada atau enggak? Masih ada. Jadi dari zaman dulu sebelum Nabi Adam sampai sekarang dia masih hidup. Masih hidup. Makanya katakan begini. Kekal. Kekal. Jadi iblis itu bukan cuma kekal. Makanya kata di Al-Qur'an disebutin qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Kata Allah, dan kamu, bukan wa innakum. Wa innaka, ya. Wa innaka, dan sesungguhnya kamu, kata Allah, dan kamu iblis la'nata ila yaumiddin. Wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Dan kamu saya laknat sampai ke hari kiamat. Itu hidup sampai sekarang, iblis itu masih ada. Iblis Sama beranak pinak juga. Hah? Beranak pinak juga. Iya, turunannya itu adalah jin. Tapi jin itu mati kan? Jin enggak? Jin nggak mati. Enggak mati. Walaupun beranak tapi dia hidup. Enggak mati. Jin itu juga abadi. Dia punya jin kafir dan jin muslim. Jin kafir itu akan masuk ke golongannya iblis. Golongannya ikut bersama-sama dengan iblis. Manusia yang kafir juga masuk kepada iblis. Sifatnya itu disebut syaitan. Mati jin yang mati, iblis juga nggak mati. Iya. Iblis cuma satu makhluk. Iblis cuma satu. Ya, pimpinan tertinggi yang mengajak manusia kepada grup neraka itu iblis. Dan iblis itu punya 1001 cara untuk menggoda manusia biar masuk, karena memang dia diberi kemampuan itu. Ya. Jadi enggak mati. Bagi iblis itu ada. Di kita pengajian ini jangan kira iblis senang. Dia akan kirim pasukannya. Saya kirim mayor dulu.
ke pengajian. Kalau pakai mayor, jangan pakai mayor, pakai yang apa Pak? Yang paling rendah kalau di militer. Kopral ya. Sersan. Kirim sersan dulu pada waktu rumah pada saat Pak Maimun lagi azan. Allahu Akbar, kirim sersan dulu. Itu pada tewas gak? Kalau tewas udah gak usah. Kalau begitu sudah sampai masjid, pakatnya dinaikin, turun lagi coba. Habis salam, buru-buru pulang gak atau kabur gak nih pengajian? Bapak-bapak nih yang ada di sini itu udah ngamuk dari iblis. Wah ini ngaji nih. Levelnya ditingkati. Coba kirim yang letnan apa ya? Letnan kirim coba godain. Nggak ada yang pulang nih sampai sekarang. Alhamdulillah. Turunin lagi yang lebih tinggi. Itu akan pasti terus. Belum lagi nggak bisa nih bapak nih. Orang rumah pasti akan digangguin. Panggil bapak tuh. Ngajinya jangan lama-lama. Dan itu udah paling tinggi. Pernah dengar kan kisah Nabi Adam kenapa diusir? Saya minum ya. Kita biar santai. Terutama Bu Polda. Kenapa Nabi Adam diusir? Bu Polda. Yang digoda siapa? Karena Nabi Adam kuat, digoda nggak aman. Tapi yang digoda siapa? Hawa. Udah makan aja tuh buah kuldi. Padahal ceritanya itu sama Allah Subhanahu wa taala Nabi Adam dikasih semua kenikmatan di surga. Semua Nabi Adam kamu makan, ini bebas, kamu makan apapun juga kecuali satu. Fala taqrabah hadhihi syajarah fatakuna minal, maka jangan kamu dekati katanya jangan didekati ini pohon nih satu jangan didekati. Ada segitu sejuta rezeki nikmat yang lain, yang satu ini jangan ya. Tapi ini makan yang mana? Yang satu itu. Yang digoda siapa? Siti Hawa. Tuh ya. Yang digoda Hawa. Enggak mempan ke Nabi Adam, digoda istrinya. Begitu juga bapak pengajian nanti kalau pulang, kok lama banget sih? Kau baca, auzubillahi minasyaitonir rajim. Oke ya, cukup ya. Lagi? Ya, gitu ya Pak ya. Berarti yang nggak datang lagi ditahan sama istrinya. Kenapa? Yang lagi nggak datang ngaji ditahan istrinya berarti. Iya, istri itu tak dari takdir tadi. Jadi menarik nih kebayang. Yang nggak dengar kata taat sama istri. Yang perlu patuh istri kepada suami atau suami kepada istri. Istri kepada suami seharusnya. Istri kepada suami. Istri kan harusnya begitu ya Pak ya. Cuman kan ada ikatan suami takut istri. Yang penting daripada ribut ya sudahlah. Jadi kita ini sama semua. Oke, siap gitu ya. Jadi nanti apa-apa yang kita pelajarin hari ini insya Allah nanti sampaikan kepada orang rumahnya juga sama teman-teman juga ya. Oke, ada lagi cukup? Nah, mengenai ruqyah kita sendiri gitu. Ruqyah itu lebih efektif katanya bro. Ruqyah kepada kita sendiri, iya sebenarnya lebih efektif. Ruqyah kita sendiri. Mungkin ada syarat-syarat yang biar Oke, ruqyah nih saya yang pertama adalah ini saya mau belajar ruqyah ya. Jadi yang paling pertama itu adalah ruqyah kamu niat. Bahasa Indonesia boleh. Saya meruqyah diri saya ya dari apa misalnya? Saya meruqyah rumah saya dari gangguan jin dan syaitan, dan dari gangguan kejahatan, dari gangguan hewan. Hewan juga ada. Ya, makanya ada satu kemudian kita baca atau bahasa Arabnya inni arqaitu nafsi wa mali wa baiti wa ahli. Jadi aku meruqyah diriku, hartaku, rumahku dan lain-lain. Lalu baca apa? Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la naum 7 kali. Disebut Allahu la ilaha. Kenapa mesti dibunyikan? Kenapa? Karena yang di sekeliling kita perlu dengar. Gitu ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa. Kalau tahu posisinya tunjuk. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la. Lalu baca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad. Lalu baca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab. Itu aja cukup sebenarnya. Itu aja cukup. Biasanya dibilang oh pakai baca ayat ini, baca ayat itu enggak. Sebenarnya ayatnya yang relevan itu lebih manjur kata para praktisi. Tapi sebenarnya yang itu juga cukup. Atau misalnya membaca bismillah. Kalau lagi sakit, a'udzu bikalimatil tammati min
syarrin hammatin walamatin. Auzu, misalnya saya berdoanya auzu bi kalimatillahi tammati min syarri hammatin walamatin. Jadi atau auzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma ajidu wa hazir. Jadi aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari hal-hal yang buruk, hewan berbisa atau apa itu. Itu doang cukup. Perlukah saya baca ayat surat At-Taubah? Boleh aja, boleh. Cuma itu menurut praktisi. Ya, menurut praktisi. Karena dia membaca itu cukup. Membaca itu bisa karena orang-orang tingkatannya kan iman gini. Orang yang meruqyah itu dilihat dari keimanannya dan keahliannya. Ada orang yang sekali baca dia langsung selesai. Karena dari tingkat keikhlasannya. Ada juga kan orang yang meruqyah kok saya baca enggak susah-susah lama enggak, karena memang belum sampai tahap itu ya, gitu Pak. Dia cukup misalnya Pak Idit tiap pagi, kayaknya saya lagi pegel-pegel sakit, ya udah. Atau makanya Nabi itu ada satu hadis ketika dia sakit dia pegang Bismillah, 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 selesai. Ya, luka. Itu aja, cukup. Ya. Ada satu kisah Al-Fatihah juga ruqyah. Al-Fatihah juga ruqyah. 2 menit lagi kali ya. Jadi ada satu kisah satu kabilah itu datang kepada suatu kaum. Ini cerita. Kabilah datang ke suatu kaum. Nah, ketika dia mau masuk ke kampung itu diusir sama kelompoknya. Jangan kamu gak boleh ke sini. Nah, gak boleh ke sini. Tiba-tiba rajanya yang di kaum itu di kampung itu kena penyakit. Kena penyakit ular berbisa. Lalu orang-orang yang tadi bilang ini kena penyakit ular bisa, kalau nggak ditangani, kan nggak ada dokter dulu pada saat itu. Kalau nggak ditangani nanti mati rajanya. Lalu ada satu orang yang dari kaum itu mengadu sama orang yang kabilah tadi. Ini kabilah tadi. Itu raja saya terkena penyakit. Sepertinya terkena hewan berbisa. Terus kata dia, kalian mengusir saya tadi, mengusir kami, nggak boleh masuk. Kata, tolonglah, karena tidak ada cara lain, kita tidak bisa mengobati. Lalu kabilah itu masuk, ketemu raja itu, lalu saya bilang, saya tidak bisa meruqyahmu dengan hal-hal yang luar biasa, kecuali saya hanya meruqyahmu dengan membaca Al-Fatihah. Lalu dibacakan Al-Fatihah. Alhamdulillah. Setelah selesai membaca Al-Fatihah, raja itu sembuh seperti tidak ada apa-apa. Lalu orang itu yang baca Al-Fatihah dibilang ke pemimpin kabilahnya, kenapa kok saya baca Al-Fatihah itu dia sembuh? Katanya, ya karena Al-Fatihah menurut Nabi adalah juga ayat ruqyah. Jadi cukup, tapi tergantung siapa yang baca. Bapak-bapak jangan kecil hati, tergantung siapa yang baca. Bisa jadi saya baca Al-Fatihah 20 kali nggak ampuh, Pak Maimun sekali ampuh gitu. Kan begitu bisa jadi. Ya Pak Maimun. Iya, insya Allah. Insya Allah lagi. Gitu ya. Cukup? Ada lagi? Saya tanya lagi Pak. Ya. Ini yang tadi itu ada lomba aja. Udah dikirim Pak Arte nggak jadi. Yang tadi itu masalah ikhlas. Ikhlas. Allah yang ikhlas. Allah yang ikhlas itu yang ditakuti setan, memang susah itu Pak ikhlasnya. Itu kan sebelum harus ikhlas Pak. Artinya ikhlas menerima apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya kan? Mungkin ada wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamar wa basyiri sabirin. Ya. Basyiri sabirin. Jadi kita harus sabar, ikhlas menerima apa yang sudah ditakdirkan Allah. Kadang kita susah menerima itu Pak. Ya. Terutama kalau seperti saya lagi kesulitan ekonomi itu kan pikirannya jadi macam-macam. Ikhlasnya susah gitu kan. Atau yang lain pengen naik jabatan atau senggol-senggolan di kantor. Enggak. Akhirnya kita kenapa enggak ikhlas, terus lari ke kemusyrikan gitu kan. Intinya kan seperti itu, jadi temannya setan itu. Betul Pak ya. Betul. Nah, bagaimana supaya ikhlas itu Pak? Saya juga ini yang saya juga sedang belajar itu Pak. Oke. Makanya tadi saya tadi bilang bahwa memang kata syaitan itu illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dia nggak bilang illa ibadaka minhumul mu'minin atau muslimin, enggak kan? Tapi mukhlasin tingkat tertingginya level orang mukmin itu adalah ikhlas. Pertama kali pengajian kita cerita tentang Abu Kilabah yang dia sudah nggak punya apa-apa, dia alhamdulillah masih bisa berzikir kepada Allah dan bersyukur.
Maka salah satu caranya agar kita bisa ikhlas, pertama-tama adalah syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Satu, ya. Saya gak, ini teorinya apa ya? Syukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada. Yang kedua itu ingat selalu kata-kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa artinya? Ingat gak? Ada yang tahu gak? Ini nih ayat nih kalau kita ingat nih. Allah tidak akan membebani seseorang. Ente, ya bahasa Betawinya gitu ya. Ada orang Betawi gitu ya. Ente nggak bakalan dikasih ujian kecuali Allah tahu kita bisa sanggup. Anak SD nggak bakalan dikasih ujian SMP, betul kan? Makanya kalau level kita SD, maka dikasih ujiannya SD. Kalau levelnya Pak Maimun doktoral, maka dikasih ujian doktoral gitu, gitu Pak. Jadi semakin tinggi ujian itu fungsinya apa? Semakin naik level. Kalau kita mau belajar ikhlas, semakin kita ikhlas di level 1, maka Allah Subhanahu wa taala akan uji lagi di level ikhlas yang kedua. Kalau belum sanggup diuji lagi sama level yang ketiga, udah sanggup. Yang keempat sampai sanggup, sampai akhir itu ujian selalu ada. Karena syaitannya itu selalu ada. Jadi kalau kita sudah diuji sama yang pangkatnya kolonel, syaitannya, maka diuji lagi kasih yang jenderal sekalian. Mungkin yang menggoda Pak Maimun itu jenderal, kalau saya masih kopral kan gitu. Jadi makanya ujiannya diuji manusia itu yang pertama terkait dengan waraksi minal amwal. Hartanya dikurangi itu paling penting. Karena ini paling gampang diurus. Kalau sekarang apalagi ya, uang sekolah, uang SPP, uang kontrakan dan lain-lain ya Pak Maimun. Wanasim wal anfus was samarat. Jiwanya juga dikecantikan, lemah, kekuatan itu semua itu. Itu poin-poin yang akan dihajar sama syaitan, sama iblis untuk menggoda biar kita pindah. Jadi kelompoknya iblis atau kelompoknya yang kelompoknya Nabi Adam ya, kelompoknya Nabi Adam gitu. Jadi kalau mau ikhlas gampang Pak, pikirin aja bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan kita. Cukup. Makanya kita baca la haula wala quwata illa billah. Jadi tidak ada daya upaya kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Saya punya masalah banyak, saya punya hutang, la haula wala quwata illa billah. Usaha. Ya. Gitu ya. Gitu ya Pak Maimun ya. Ini teorinya gitu. Maka saya selalu tekankan ingat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Oke. Lagi cukup? Cukup ya? Lumayan. Wabillahi saya tutup, mohon maaf atas segala kekurangannya. Alhamdulillah kita doakan semoga yang hari ini mengirimkan sedekah subuhnya diberikan ganjaran kesehatan dan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jamaah kita pengajian kita ini semoga semakin bermanfaat dan memberikan berkah kepada lingkungan kita semua di Krisan khususnya. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita senantiasa hidayah dan gairah, keinginan, nafsu untuk senantiasa menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.